Saudara PDI Perjuangan kian agresif hadir di tengah koalisi partai lain yang sudah solid terbentuk. Strategi safari politik hingga penggodokan nama-nama bakal cawapres disusun untuk merapatkan barisan dan memenangkan pemilu. Partai Banteng Moncong Putih tersebut mengutus Putri Megawati Soekarno Putri sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk bergerilya ke petinggi partai-partai lain. Selaku Panglima Perang PDIP, Puan bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar serta Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Sekaligus dalam satu hari. Nah, penjajakan koalisi berbalut silaturahmi pun tercium tajam dalam pertemuan tersebut. Lalu, siapakah yang bakal tergoda dengan rayuan dari PDIP? Kamis siang, saudara, Puan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Puan melayangkan sanjungan kepada Cak Imin yang sudah dianggapnya sebagai kakak. Telah lama mengenal Cak Imin, Puan sudah membaca kemampuan politisi Cak Imin sejak muda. Puan pun menegaskan partainya serius menempatkan Muhaimin sebagai salah satu kandidat bakal cawapres bagi Ganjar Pranowo. Puan berharap agar PKB dapat bergabung dengan koalisi PDIP Perjuangan. Gayung bersambut, Muhaimin pun membuka pintu selebar-lebarnya untuk menjalin komunikasi. Baik PKB maupun PDIP Perjuangan masih terus berdialektika. Namun, Caimin menegaskan apapun sikap PKB tetap akan didiskusikan dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku rekan koalisi. Saya memahami juga bahwa Caimin sudah atau PKB sudah menjalin kerjasama atau koalisi 11 bulan dengan harus ditekankan 11 bulan loh Caimin. Nah, dengan Partai Gerindra, dan tentu saja saya menghormati hal tersebut. Namun namanya politik itu kan dinamis. Tentu saja masih ada kemungkinan untuk bisa kemudian menjalin komunikasi yang lebih intensif. Untuk nantinya siapa tahu masih bisa PKB itu bersama dengan PDI Perjuangan. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Kapan dan bagaimana misalnya. Tapi sampai hari ini kita terus berproses, berdinamika, berdialektika. Sampai pada nanti kalau ada kesimpulan yang serius gitu, baru saya ajak bicara Pak Prabowo. Tapi sejauh ini Pak Prabowo pasti akan menjadi tempat kita berkonsultasi lah dalam PKB mengambil sikap. Di berbagai kesempatan, Caimin meyakinkan bahwa koalisi PKB dengan Gerindra masih solid. Namun belakangan, Muhaimin seakan-akan melemparkan kode bahwa dirinya menanti kepastian dari rekan koalisinya Prabowo Subianto. Di Harlah ke-25 PKB pada 23 Juli kemarin, Muhaimin mengingatkan kembali bahwa koalisi kedua partai sudah terjalin 11 bulan. Tetapi Caimin menambahkan, hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Begitu kata Caimin. Hal ini dilontarkan Caimin saat Prabowo tak kunjung mengumumkan siapa bakal cawapres yang akan mendampinginya. Gerindra pun kini harus beradu rayu dengan PDI Perjuangan. Pasalnya, PDI Perjuangan sudah memasukkan nama Muhaimin ke dalam daftar kandidat bakal cawapres bagi Ganjar. Pihak Gerindra sendiri sejauh ini Gerindra meyakinkan hubungan mereka dengan PKB berjalan baik, saudara. Menanggapi sentilan takdir dari Cak Imin, Gerindra pun memastikan tetap setia berkoalisi dengan PKB. Bahkan Gerindra mengklaim hingga kini Cak Imin masih kandidat terkuat bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Kerap, masih hangat dan masih saling mempercayai, saling menghargai. Baik pembicaraan antara Gerindra dengan PKB ataupun pembicaraan antara PKB dengan Gerindra. Apa itu? Yakni pembicaraan bahwa keduanya untuk saling bekerja sama, membangun kerjasama politik 2024. Dan berkali-kali kami mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa adalah orang yang memegang posisi
paling utama untuk mendampingi calon wakil presiden di Pak Prabowo Subianto. Tidak hanya dengan PKB, strategi memperluas kerjasama politik juga dilakukan Puan dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di rumahnya Jakarta Selatan Kamis kemarin. Usai pertemuan tertutup, Erlangga menyerahkan karangan bunga warna merah dan kuning yang menyimpan makna-makna tersembunyi. Bunga politik, Erlangga menyebutnya. Erlangga bilang bunga menggambarkan soft politics dan bunga yang indah berwarna kuning dan merah yang kita tahu adalah warna dari kedua partai Golkar dan PDIP. Hasil pertemuan tersebut, Puan dan Erlangga sepakat membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut sejumlah hal. Tak hanya soal membangun bangsa dan negara, tetapi juga menuju Pilpres dan Pileg dan tentunya peta koalisi partai. Tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya. Saya nggak mau bilang perbedaan, tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. Menggodanya kalau dengan Caimin dengan PKB itu ada tawaran cawapres, untuk bahkan disebut sebagai limanya itu. Nah kalau dengan Golkar cara menggodanya seperti apa sih? Cara menggodanya dengan bunga merah dan kuning. Ya tentunya kita kan cair. Kita lihat di tempat ini kan ada P3, kemudian masih ada PAN. Jadi kita akan lihat secara keseluruhan. Berarti memastikan PDIP pindah ke Ganjar Pranowo dan kita akan lihat ke depan karena masih banyak hal teknis. Nah itu juga yang dibahas dengan tim teknis nanti. PR. Ya, tidak hanya safari politik ke PKB dan Golkar, jauh sebelumnya Puan juga membuka kebekuan politik dengan Partai Demokrat. Pada 18 Juni 2023 lalu, saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan AHY di Komplek Gelora Bung Karno setelah masing-masing berolahraga di sana. Pertemuan yang sederhana namun penuh simbol. Kendati memang saat ditanya soal kemungkinan bergabungnya dua partai politik ini di Pilpres, AHY menjawab, pihaknya dan PDI Perjuangan sejauh ini menghormati komitmen koalisi masing-masing. Nah, dalam jalan menuju Pilpres, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai nahkoda Demokrat memang banyak digoda oleh sejumlah partai. Padahal Partai Demokrat sudah dipinang oleh koalisi Partai Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Namun, posisi koalisi Demokrat tak menyurutkan partai lain untuk merebut hati AHY. PD Perjuangan bahkan memastikan nama AHY sebagai salah satu kandidat bakal cawapres Ganjar Pranowo. Sementara Ketum PKB, Muhaimin Iskandar bahkan terang-terangan merayu Demokrat untuk bergabung dengan koalisinya saat bertemu AHY 3 Mei 2023. Nah, sedangkan saudara, Golkar melalui Erlangga Hartarto membuka komunikasi politik dengan Demokrat dengan bertandang ke kediaman SBY akhir April lalu. Nah, AHY pun memandang baik komunikasi yang terjalin antar partai. Meski demikian, AHY menghargai peta koalisi yang ada dan menegaskan sikapnya untuk tetap bersama koalisi perubahan untuk persatuan. Mengaku koalisi tetap solid, AHY tetap ingin Anies Baswedan segera mengumumkan nama bakal cawapres yang akan mendampinginya untuk memperkuat strategi pemenangnya. Namun AHY juga tak ingin keputusan tersebut kerasa gerusu. Di antaranya yang paling utama adalah menyerahkan itu kepada bakal capres kita, Mas Anies Baswedan, untuk menentukan bakal cawapresnya. Kita ingin begitu sudah dideklarasikan, begitu sudah diumumkan, maka tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang lain selain strategi pemenangan Pilpres maupun pemilihan anggota legislatif. Disinilah kami ingin segera, tapi juga tidak ingin terburu-buru dalam arti gerasa-gerusu dan tidak matang. Sejauh ini nama-nama bakal cawapres dari Ganjar Pranowo lah yang lebih kian terang dibandingkan dengan baca pres lainnya. Meski belum terjawab, PD Perjuangan sudah memberikan kisi-kisi untuk mengisi teka-teki baca pres bagi Ganjar. Ada 5 nama yang sudah disebut, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, dan Andika Perkasa. Nama-nama ini saudara bisa semakin mengerucut atau bahkan bisa bertambah. Kedekatan visi misi partai dan baca pres pun terus dijajaki.
Nampaknya kursi bakal calon wakil presiden bisa menjadi godaan manis dari PDI Perjuangan untuk menarik partai lain ke partai banteng moncong putih. Komunikasi politik masih dinamis dan bisa jadi makin intensif karena para partai politik hanya memiliki waktu sekitar 3 hingga 4 bulan. Hingga pendaftaran bakal capres dan cawapres dibuka pada pertengahan Oktober mendatang. Segala sesuatu masih dapat terjadi di tengah adu rayu koalisi. Kita akan lihat saudara, siapa yang akan bersama-sama memasang janur kuning dalam Pilpres nanti. Atau justru siapa yang akan berpaling ke lain hati.